Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para santri dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kami di channel YouTube Magda Syarifuddin dan juga Facebook Magda Syarifuddin atau Syarifuddin Magda. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasha'ul Ibad, di mana pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita langsung kepada halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatu ats-tsaniyatu wal arba'un. Utawi iki iku maqalah kang kaping 40. Maqalah yang ke-42. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu stuhuni Rasul iku qala tawuh sapa Rasul. Oleh dawuh, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Hubbiba den temeni ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunyane sira kabeh, ay mahbubatikum tegese perkara-perkara kang den temeni sira kabeh, mimma saking barang bainas samawati antarane langit-langit, wal ardi lan bumi, apa salasun telu. Pada maqalah yang ke-12 ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ada 3 hal yang dicintai oleh Rasul, di mana 3 hal ini merupakan perkara-perkara yang ada di dunia ini, antara langit dan bumi, intinya yang ada di dunia ini. Apa saja 3 perkara yang dicintai oleh Rasul? Yang pertama adalah at-tibu. At-tibu suci ku wewangian. Wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Wa ju'ilat lan den dadiaken apa qurratu aini, kesenengane atine ingsun, fi sholati ing dalem shalah. Kata Rasulullah, ada 3 hal di dunia ini yang Rasul sangat mencintai 3 hal ini. Yang pertama adalah at-tibu, yaitu memakai wangi-wangian. Apalagi perempuan, usahakan dalam keadaan apapun usahakan untuk wangi. Rasulullah biasanya dulu sering menggunakan misik, termasuk salah satu macam dari wewangian. Terserah sampean mau pakai apa, intinya wangi. Apa fungsinya kita mewangikan diri ini? Supaya orang lain tidak merasa terganggu. Mentang-mentang musim dingin, akhirnya kemudian sampean tidak mandi sampai 1 bulan. Mungkin sampean sendiri tidak membayangkan bagaimana susahnya gitu kan. Toh wanginya wangi sendiri, bau tibi kan. Tapi bagaimana dengan sampean? Apalagi kemudian sampean nanti berkeluarga. Mungkin untuk yang pengantin baru mungkin akan memperhatikan itu. Tapi kalau sudah punya anak 1, punya anak 2, ada lah.
Lupa ya sama yang wangi-wangian. Lah kena tak langkong. Penyium bau kelek. Sedangkan kalau keluar, kalau datang ke arisan, ada. Satu parfum bisa dihabisi semua. Nah, jangan kebalik. Kita usahakan terutama bagi istri-istri untuk tetap merias diri terutama kepada suaminya. Suami juga seperti itu. Jangan mentang-mentang cowok kemudian dia tidak mau pakai wangi-wangian. Selebaran sebenarnya ya. Belum mandi, habis kerja belum mandi, moro kemudian memeluk istrinya. Ya kalau tidak semaput ya untung gitu kan. Nah ini yang pertama berarti Rasulullah itu suka dengan bau wangi-wangian. Dan menariknya Rasulullah itu tanpa pakai wangi-wangian itu sudah wangi. Bahkan disebutkan di dalam suatu hadis, keringatnya Rasulullah itu jauh lebih wangi daripada minyak misik. Keringatnya Rasulullah. Sehingga kemudian ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim kalau tidak salah. Ini ibunya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimnya Rasul atau orang yang senantiasa mewakafkan dirinya untuk berkhidmah, untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah sebelum duhur gitu, Rasulullah tidur, namanya qailulah. Qailulah itu artinya tidur siang. Biasanya sebelum duhur. Nah, qailulah ini disunahkan. Qailulah itu disunahkan. Tapi kalau sampean jangan, karena kan waktunya kuliah atau waktunya belajar. Pas waktunya di MTS atau di Aliyah jam 11 tidur. Ditanyakan, "Lu mak tedung?" Qailulah Ustaz. Sunat. Qailulah itu bagi yang kebetulan ketika tidak ada kegiatan, maka silakan qailulah. Makanya kemudian ada istilah mangqala fin nahar batala wudu'uhu. Mangqala fin nahar batala wudu'uhu. Sampai memaknainya bagaimana itu? Mangqala, man, barang siapa? Qala. Qala itu artinya apa? Berkata fin nahar, di waktu siang, batala wudu'uhu, maka wudunya batal. Masa omong kemudian batal ininya wudunya? Pernah omong kemudian batal. Nah, maksudnya qala di sini adalah qailulah. Maksudnya qala dalam ibarah tadi itu adalah qailulah. Barang siapa yang tidur siang, maka wudunya batal. Kecuali kalau dia duduknya tidurnya sambil duduk dan memungkinkan, mohon maaf, bokongnya itu tidak bergerak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau santri kan tedung ada lah, ajler par gitu ya, bisa dipastikan itu wudunya batal. Nah, suatu ketika kita lanjutkan kisah yang tadi itu, Rasulullah tidur, waktu itu panas sekali sehingga keluar keringatnya Rasulullah. Karena ketika itu tidak ada AC ya wajar itu kan. Kalau sekarang ada AC enak. Ibu-ibu ini, ibunya Anas bin Malik ini, kemudian dia mengambil botol kecil, kemudian mengambil keringatnya Rasulullah. Rasulullah kaget, terbangun akhirnya. Loh, ngapain kamu Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim ini, saya mau mengambil keringat jenengan untuk dijadikan minyak wangi. Karena keringat jenengan itu jauh lebih atyab min rihil misk, lebih wangi daripada misik. Oh, itu keringatnya Rasulullah. Kalau keringatnya anak-anak Magda ya tidak tahu saya. Itu khususianya Rasul, namanya khususiyah. Hanya khusus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lantas kemudian sampean, saya mau sunat mengikuti sunnah Rasul. Akhirnya keringatnya teman sampean diambilin gitu kan.
Tidak apa-apa sebenarnya, yang penting kuat ya. Ini yang pertama. Rasulullah menyukai wangi-wangian. Yang kedua, nisa, dan mencintai istri. Mencintai istri. Rasulullah ini orang yang paling setia di muka bumi ini. Makanya ketika Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal, maka Rasulullah itu menangis sejadi-jadinya, sedih, sehingga tahun itu kemudian disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kalau kita mungkin ya meninggal cari yang lain gitu kan ya. Nah, Rasulullah mencintai istrinya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan yang ketiga adalah salat bagi Rasulullah itu kemudian menjadi penyejuk hati. Salat menjadi penyejuk hati. Buktinya apa? Kalau sholat itu kemudian menjadi penyejuk Rasulullah, bayangkan. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah sholat semalaman penuh sampai kakinya bengkak. Bengkak kenapa? Karena lama berdiri. Lama berdiri. Akhirnya ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, bukankah jenengan ini sudah dijamin masuk surga? Kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain capek-capek sholat seperti itu? Apalagi status sholatnya sunnah. Apa kata Rasulullah? Afala aku bersyukur kepada Allah itu lebih utama daripada tidak. Saya sholat seperti ini dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, dan Rasulullah merasa bahwa dengan sholat itu Rasulullah menjadi tenang. Beda dengan kita menganggap sholat itu sebagai beban. Karena dia sebagai beban, akhirnya ya menjalankannya setengah-setengah, tidak menikmati. Bayangkan, dulu ada namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ketika beliau perang, beliau terkena panah di kaki beliau sampai tembus dan susah untuk dicabut anak panah itu. Karena ketika itu kedokteran tidak secanggih seperti ini, seperti saat ini. Kalau sekarang kan sampean apa-apa kan dibius, di operasi sesar dibius, atau operasi apapun dibius, sehingga tidak merasakan sakit. Sayyidina Ali ketika itu supaya tidak merasakan sakit ketika panah itu dicabut, maka kata Sayyidina Ali, bentar saya sholat asar dulu, nanti kalau sudah rakaat kedua kamu cabut panah itu. Akhirnya betul, beliau sholat. Nah ketika sholat itu kemudian dicabut panahnya. Ajaibnya Sayyidina Ali ini tidak merasakan sakit apapun. Kenapa? Karena merasa sudah menikmati sholat. Pun kita kan masih ya dagbi keamanan gitu kan. Kalau nggak ada keamanan paling tidak berangkat paling. Ini terbukti ketika ketika pulangan kan masih ada anak-anak pondok di pondok ya. Lihat wes di masjid kira ada. Paling di kamarnya atau di tempat TV-an paling. Kalau saya seperti itu dulu. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya juga pelakunya. Kalau udah pulangan itu, udah nonton dulu itu pinjam CD, bukan celana dalam, CD yang buat nonton dulu di dekat terminal itu ada penyewaan CD. Kita sewa film-film, kemudian disetel di pondok ketika pulangan itu. Kita lanjutkan. Wa hadhil khisal, lan utawi ikilah pira-pira perkara allati waqa'at kang tumiba apa khisal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maring Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku laisat ora ono apa khisal, atau laisat ora ono minad dunya saking dunya,
fi syai'in ing dalam suwici-wici. Tadi laisat itu fa'ilnya khisal, tetap khisal. Li'anna kullama kana lillahi li'anna kullama kronos tuhune saben-saben barang kana kang ono apa ma iku lillahi ta'ala kadue Allah ta'ala laisa mungko ora ono iku minad dunya saking dunya kalladzi la budda kalladzi kaya perkara la budda kang ora kena ora minhu saking alladzi